Semangat pagi, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan berkah dalam. Salam kebajikan. Selamat berjumpa untuk pertama kali dalam video pembelajaran ini. Ini sebagai pelengkap dari modul dan PPT yang sudah dibagi, tetapi sekaligus koreksi atas PPT yang sudah dibagi. Ada urutan yang sedikit saya rubah. Pada dasarnya sebenarnya tidak perlu ada video pembelajaran karena bab pertama ini relatif mudah. Namun demikian justru sebagai dasar saya ingin memperkuat dengan semacam penekanan pada bagian tertentu. Baik, kita mulai dengan judul mata pelajaran kita ini namanya ekonomi. Tetapi untuk kelas 3 ini isinya hanya akuntansi, Jadi hanya akuntansi, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Di semester 5 perusahaan jasa, perusahaan dagang semester 6, tapi harapan saya sebagian besar materi perusahaan dagang kita angkat di semester 5 untuk berhemat waktu, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Nah, topik pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi, ini sungguh sebagai pengantarnya, tentang kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi tidak saya bahas, tapi intinya selalu ada pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, lalu Anda mampu menyajikan atau mempresentasikan. Nanti dibaca sendiri. Tujuan pembelajaran di sini saya kutip yang kata discovery learning, artinya Anda harus menemukan sendiri sebetulnya. Tidak dijajali dengan pengetahuan, Anda menemukan sendiri, tapi biarlah nanti Anda menemukan hikmah atau sesuatu yang ada di balik itu ya. Nah, materi kita saya kelompokkan menjadi 5 bagian seperti ini. Mulai pengertian secara etimologis, asal usul kata, lalu definisi atau batasannya, dilanjutkan sejarah dan penemu akuntansi serta proses akuntansi seperti apa. Di situ nanti sudah akan sedikit saya singgung materi bab 2, persamaan akuntansi dalam konteks membicarakan penemu akuntansi itu. Yang ketiga, arti, mutu atau kualitas dan prinsip sistem informasi akuntansi serta kegunaan dan penggunaannya serta pemakainya. Dan terakhir, bidang spesialisasi akuntansi, yang keempat, yang terakhir profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Baik, kalau dilihat peta konsepnya menjadi seperti ini, nanti Anda bisa lihat. Dan ini Anda bisa kembangkan lebih lanjut, rincian dari peta konsep, melihatnya dari tengah. Dari akuntansi ini, lalu dilihat ada sistem kontinental, Anglo-Saxon, pengguna internal, eksternal, lalu macam-macam bidangnya, kemudian profesi akuntan, internal dan eksternal, lalu etika profesi akuntan orangnya. Singkatnya seperti itu. Saya akan memberi bonus pada Anda. Kebetulan hari-hari ini saya mengikuti webinar berbagai hal. Di antaranya ada webinar tentang tokoh motivator yang hebat di Indonesia, masih muda, namanya Lois Sastrawijaya. Saya mengutip hal yang disampaikan dia secara lisan menjadi seperti ini. Saya kira semuanya pengen sukses. Sukses itu artinya sekurang-kurangnya mencapai target atau tujuan. Tapi bukan sekedar sukses, menjadi sukses yang luar biasa, yang terbaik. Maka ada 4 tahapan atau 4 jalan, 4 langkah seperti ini. Yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ingin sukses, milikilah impian terbaik. Jadilah yang terbaik, tetapi bukan terbaik dalam arti harus mengalahkan orang lain. Terbaik dalam versi diri sendiri, tanpa harus menginjak, nyikut, dan seterusnya pada yang lain. Intinya bisa berkolaborasi. Lalu kalau ingin menjadi yang terbaik bidang tertentu, Anda bisa pilih salah satu. Menjadi ekonom, menjadi akuntan, menjadi peneliti, menjadi ahli nuklir, atau apa saja yang terbaik. Nah, lalu langkah kedua ini, belajarlah kepada guru-guru terbaik di dunia. Pengertian guru di sini bisa guru ansih, tapi bisa juga guru dalam arti seluas-luasnya. Anda bisa belajar dengan rendah hati kepada siapapun, pada peristiwa, lingkungan, dan kalau itu bisnis, itu guru yang terbaik adalah
pasar, dalam arti pelanggan dan calon pelanggan, customer, klien ya. Yang kedua, belajar pada guru-guru terbaik. Yang ketiga, lakukanlah apa saja yang terbaik. Terbaik di sini artinya bekerja secara optimal dan maksimal sesuai dengan tuntutan para pelanggan, yaitu atasan mungkin, partner kerja, kolega, dan seterusnya. Dan yang keempat ini tidak kalah hebatnya, tidak kalah pentingnya, sangat menentukan, yaitu berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama Anda, berdoa kapan saja, memohon agar kita diberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik pada kita. Dan kalau begitu, supaya kita bisa memberikan yang terbaik juga pada orang lain. Itu bonus sebagai tip menjadi sukses. Nanti Anda baca berulang-ulang supaya terinternalisasi pada diri Anda dan dipraktekkan. Saya mencoba melakukannya juga. Nah, kita akan masuk di bagian pertama, arti etimologis dan definisi akuntansi. Secara etimologis, asal-usul kata, akuntansi, kata aslinya accounting atau accountancy, bahasa Inggris, itu berasal dari kata to account. To account mengandung dua arti. Yang pertama, menghitung atau memperhitungkan, dan yang kedua, mempertanggungjawabkan. Jadi, kalau kita diberi amanah, wewenang, otoritas, itu harus pertama-tama dihitung, diperhitungkan secara teliti, dilakukan, kemudian jangan lupa dipertanggungjawabkan. Artinya dilaksanakan dan dilaporkan. Maka muncul kata akuntabel dan akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan itu berarti memiliki akuntabilitas, dan orang yang begitu namanya akuntabel. Bisa dipercaya. Nah, dari segi historis sistemnya, ini ada sistem Amerika dan sistem Belanda. Sistem Amerika biasa disebut dengan Anglo-Saxon, aliran Anglo-Saxon, yang Belanda itu disebut aliran kontinental. Mengapa disebut itu tidak terlalu penting buat kita. Yang perlu saya katakan bahwa di Indonesia ini sampai akhir 80-an itu masih dipakai yang teori atau sistem Belanda, ya, disebut dengan bookkeeping atau tata buku. Saya mengalami itu, meskipun saya kuliahnya jurusan pendidikan akuntansi, saya mengalami 2 semester mendapatkan mata kuliah tata buku. Saya cukup menguasai tata buku, tetapi sebenarnya tata buku atau pembukaan itu hanya bagian di tengah dari akuntansi. Akuntansi ada proses awal membangun sistem dan seterusnya, sistem awal, tapi di akhir masih ada analisis dari laporan keuangan. Tata buku cukup mencatat sampai melaporkan. Nah, ini singkatnya begitu. Nah, secara definisi, batasan, itu akuntansi bisa kita ambil dari 2 lembaga yang paling kuat. Yang pertama itu dari AAA atau American Accounting Association, Asosiasi Akuntansi Amerika. Dia menekankan sebagai the process, ya. Proses apa? Proses pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan yang tepat bagi user, bagi pengguna. Jadi ada langkah supaya bisa menyajikan informasi yang sangat berguna bagi pengambil keputusan. Keputusan apa saja? Investasi, pengembangan usaha, pencabutan investasi, membeli saham, menjual aset, dan seterusnya. Mengangkat pimpinan, manajemen perusahaan, pihak manajemen, itu dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. 3 grup yang terakhir itu biasa dipakai untuk gelar akuntan publik versi Amerika, ya, yang dikeluarkan oleh AICPA. Accounting is the art. The art itu menunjukkan sebagai sebuah seni, artinya tidak terlalu kaku, tidak absolut, tetapi yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari recording, pencatatan, pengklasifikasian, summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event, dan seterusnya. Pencatatan, pengelompokan, pencatatan itu nanti yang disebut dengan penjurnalan, lalu pengklasifikasian itu yang disebut penggolongan atau
pembuatan buku besar, kemudian meringkasnya menjadi sebuah laporan keuangan yang berbagai transaksi dan kejadian, transaction and event. Transaksi itu yang ada kaitannya dengan harta utang modal, keuangan. Kalau event itu kejadian pada umumnya yang sekurang-kurangnya punya kaitan dengan dunia keuangan, finansial, dan mengartikan atau menginterpretasikan hasilnya. Itu dua definisi yang pokok, dan kita akan masuk pada bagian yang kedua nanti. Baik, kita masuk pada bagian kedua dari 5 bagian kecil ya. Sejarah, penemu, dan proses akuntansi. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi penghafal sejarah, bukan, tapi konteksnya ini yang paling penting ya. Jadi sebenarnya akuntansi dari makna tadi, mencatat, mempertanggungjawabkan, itu sudah sejak lama, bahkan dikatakan 3600 sebelum Masehi. 3600 sebelum Masehi, ketika di sana di Babilonia itu ada catatan di lempengan kayu gitu tentang penggajian. Nah, itu sebetulnya sudah akuntansi. Nah, tapi kata akuntansi itu baru menjadi pemahaman dan bahkan menjadi sistematis itu ketika ditemukan oleh seorang yang bernama ini Lucas Pacioli atau Luca Paciolo tahun 1494, 530 tahun sebelum saya. Luca Pacioli itu dikatakan sebagai seorang rahib. Rahib itu kata lainnya sebetulnya pertapa, imam, pastor, romo yang aktivitasnya itu menyendiri, bertapa, sangat prihatin. Kalau dilihat ini pakaiannya pun sangat sederhana. Nah, tetapi dia itu sangat pinter menghitung sejak kecil. Maka kemudian dia menjadi ahli matematika, kemudian menjadi dosen. Itu setelah lama menjadi pedagang juga, menjadi pedagang lalu baru masuk ordo atau kongregasi Fransiskan itu, yang berjubah coklat sederhana itu. Nah, sebagai seorang pastor rahib, dia belajar filsafat dan teologi pasti, itu menjadi model dasar pemikir. Tapi lalu dia menguasai matematika. Nah, dari keahlian di bidang matematika itu, dia menulis buku judulnya ini, Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita. Saya tidak tahu persis terjemahnya, tapi kurang lebih summa itu level atas ya. Aritmatika, ilmu hitung, geometri, ilmu ukur, proporsionalita ya, ilmu perbandingan gitu ya. Tapi levelnya tinggi. Yang lebih penting diketahui bahwa dari satu bab diantaranya dengan subjudul De Computis et Scripturis, computis ya penghitungan, dan scripturis tulisan gitu, dia mengenalkan akuntansi bagi para pengusaha. Bagian ini yang oleh dosen akuntansi awal di UGM namanya Pak Suhardi Sikit, saya kenal baik, itu ditulis menjadi satu buku kecil namanya Nasihat Bapak Akuntansi kepada Para Pengusaha. Bukunya tipis tapi manis. Itu mengambil dari tulisan Luca Paciolo ini. Karena dia yang mengenalkan akuntansi dengan ini proses yang disebut dengan tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, itu lalu dia digelari sebagai Bapak Akuntansi, the Father of Accounting. Nah, di mana letaknya double entry bookkeeping itu nanti akan saya singgung di bagian berikut. Nah, ini ada 2 kutipan dari buku akuntansi dari UNY yang menjelaskan bagaimana masa lalu atau perkembangan Luca Pacioli itu. Ada 2. Silakan nanti dibaca sendiri perkembangan dia. Nah, saya mau sedikit singgung tentang ini, kenapa dia sebagai disebut Bapak Akuntansi dan memakai istilah double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping itu singkatnya pembukuan berpasangan. Esensinya begini, Luca Pacioli itu menasihati para pengusaha, kalau Anda punya harta atau kekayaan, aset, itu pasti jumlahnya sama dengan asalnya atau sumbernya. Ya, wujudnya, penggunaannya ini sama dengan wujudnya.
sama dari sumbernya tadi, asalnya dari mana. Nah, seperti itu harus dituliskan secara berpasangan. Ini wujudnya atau penggunaannya, ini sumbernya atau asalnya. Nah, harta biasa disebut aktiva, bahasa Inggrisnya assets, di Indonesia jadi aset, boleh. Itu bisa dari pemilik. Kalau dari pemilik itu disebut sebagai modal, atau istilah lainnya ekuitas. Kenapa ekuitas? Karena aslinya owner's equity, hak dari pemilik sebetulnya. Tetapi kalau asalnya dari pihak ketiga, orang lain, maka disebut sebagai kewajiban atau utang atau saya nulis ini salah, bukan ekuitas tapi liabilitas, liability. Ini salah lagi yang bagian ini ya. Nah, karena wujud harta atau penggunaan itu selalu sama jumlahnya dengan sumbernya, maka kalau dua-duanya dicatat itu menjadi berpasangan. Katakan begini, kalau kita mendirikan warung kecil, menyisihkan uang 5 juta, maka sebagai bisnis, usaha, itu punya harta yang berupa uang, disebut kas, 5 juta. Itu sama dengan sumbernya dari pemilik, maka disebut modal 5 juta. Sama kan 5 juta dengan 5 juta. Tapi artinya bukan menjadi 10 juta, tapi 5 wujudnya, 5 sumbernya. Itu berpasangan namanya. Nah, maka bisa dirumuskan harta sama dengan modal atau ekuitas. Atau harta sama dengan K min E. Kok min plus misalnya. Tambah ya. Kalau begini, tadi dengan uang 5 juta tidak cukup, lalu pinjam uang di bank. Pinjam berapa? 8 juta misalnya. Maka hartanya berupa uang menjadi 12 juta, sumbernya dari bank atau kewajiban utang itu 8 juta, dari pemilik 5 juta. Begitu, itu selalu dicatat begitu, berpasangan. Tinggal nanti bagaimana mau dibolak-balik, intinya begitu. Ya, ini menjadi sangat penting. Nanti Anda bisa ulangi mendengarkan, baca, tapi sekali lagi ini ada kesalahan. Ini seharusnya liabilitas, bahasa Inggrisnya liability. Itu diulang-ulang karena ini mendasari pada bab 2 dan seterusnya. Baik, saya kira cukup jelas bagian itu. Nah, kalau dirumuskan dalam versi lain itu menjadi konsep dasar akuntansi seperti ini. Ini yang betul. Harta atau aset sama dengan utang, liabilitas, atau harta sama dengan ekuitas atau modal. Tapi bisa juga harta sama dengan utang plus modal. Nah, bagaimana kalau usahanya warung tadi memberikan hasil? Maka itu namanya pendapatan. Pendapatan itu akan menambah modal, maka ditambahkan disebut pendapatan. Sebaliknya, ada pendapatan 3 juta plus 3 juta, harus membayar karyawan air listrik 2 juta, maka minus 2 juta. Plus 3 juta pendapatan, minus 2 juta beban atau biaya. Begitu singkatnya mengenai. Nah, yang berikut agak terpisah dari sejarah tadi. Apa yang disebutkan proses akuntansi itu selalu begini. Ada input atau masukan, ada proses, ada output untuk pengambilan keputusan, dan itu menjadi input pada proses berikutnya. Dalam versi lain bisa Anda baca sendiri, inputnya itu apa, kemudian prosesnya bagaimana. Kata proses artinya apa? Sesuatu yang terulang-ulang, langkah-langkah yang terulang-ulang ya. Ini sudah saya cetak beda supaya mudah dibaca. Versi ini saya kutip dari buku yang saya kutip bahasa asing. Seperti ini proses ya. Ada transaksi or event, ada source documents, dokumen-dokumen sumber, bisa berupa kwitansi, cek dan seterusnya, dianalisis, dicatat, dimasukkan ubusan, lalu masuk neraca saldo, dilaporkan, jadi laporan keuangan, nanti masuk lagi menjadi input dan seterusnya. Maka disebut proses, atau dengan kata lain sebetulnya kalau terulang-ulang itu menjadi sebuah siklus akuntansi ya. Ini versi lain. Nah, ya, kita masuk di bagian yang ketiga. Mohon maaf, bagian 3, 4, 5 akan saya percepat dengan harapan nanti kalian bisa membaca sendiri di diktat yang saya siapkan, lebih rinci, lebih jelas. Silakan siapa yang mau ambil di sekolah untuk fotokopi sendiri. Saya kira tidak sampai 10.000 untuk akuntansi jasa ini. Fotokopi sendiri, saya tidak jualan ya.
Subjudulnya arti, kualitas, dan prinsip sistem informasi akuntansi serta pemakai dan kegunaannya. Meskipun subjudulnya panjang, tapi akan saya ringkas. Esensinya begini, disebut sistem informasi akuntansi karena ini ada proses yang saling terkait dari awal menjadi siklus tadi. Nah, itu bisa untuk pengambilan keputusan. Hakikatnya itu yang penting. Anggap saja itu berupa laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan analisis arus kas. Itu cukup membantu untuk pengambilan keputusan. Nah, singkatnya seperti itu. Nanti Anda baca sendiri tentang kualitasnya itu ya. Seperti ini misalnya, perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi dalam bisnis itu kalau ada manfaat itu ya harus ada biaya. Tetapi biayanya yang masuk di akal. Jadi dengan kata lain itu efektif, efisien. Jangan sampai biayanya lebih besar dibandingkan manfaat. Dapat dimengerti berarti pakai bahasa bisnis yang berlaku umum, pakai standar, relevan, gayut, dapat dipercaya karena punya daya uji, netral, dan menyajikan yang seharusnya sebenarnya. Nilai prediksi, prediksi yang akan datang, feedback, umpan balik, tepat waktu, dapat dibandingkan dan konsisten, serta materialitas. Artinya kalau hanya angka kecil-kecil itu kalau perlu disebut dalam jutaan rupiah, karena angka kecil tidak punya nilai berarti untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini yang penting harus saya singgung. Prinsip dasar akuntansi atau sebenarnya di sini saya tulis asumsi akuntansi gitu ya, prinsip akuntansi itu bisa disebut nanti menjadi prinsip akuntansi Indonesia atau standar keuangan akuntansi keuangan Indonesia. Yang pertama prinsip biaya historis atau historical cost principle, itu artinya akuntansi itu mencatat total beban biaya dari suatu aktivitas itu yang sudah terjadi, bukan yang akan datang. Lalu yang kedua prinsip entitas ekonomi, economic entity principle, atau selengkapnya sebenarnya spirited business entity. Itu maksudnya begini, harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik dengan harta perusahaan. Tadi misalnya warung, kalau mengambil uang di warung itu harus dicatat sebagai namanya pengambilan pribadi atau privé. Tapi kalau memasukkan uang juga dicatat, itu sebagai setoran modal, misalnya seperti itu. Jangan sampai jualan bakso sebentar-bentar ambil bakso untuk dimakan sendiri dan seterusnya, itu menjadi tidak ada pemisahan. Prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle. Jadi di sini sebenarnya ada kaitannya dengan kehati-hatian atau konservatisme. Jadi kalau ada pendapatan itu kalau belum diwujudkan, belum terwujud, belum terrealisasi nggak dicatat. Tapi sebaliknya kalau ada kerugian karena penurunan nilai harta itu dicatat meskipun belum terrealisasi. Prinsip mempertemukan lengkapnya sebetulnya matching between revenue and expenses. Artinya kalau ada pendapatan itu normalnya harus ada biaya. Tapi kalau ada biaya sebaliknya harus menghasilkan revenue atau pendapatan. Itu normalnya. Jadi kalau ada pendapatan tanpa biaya itu maling. Sebaliknya kalau ada biaya tanpa ada pendapatan itu bodoh, bisnis bodoh ya. Prinsip pengungkapan penuh, full disclosure principle. Jadi segala sesuatu dikaitkan, disebutkan. Kalau nggak cukup di laporan keuangannya dalam namanya catatan kaki. Ya. Prinsip konsistensi, ajak. Kalau memakai metode tertentu, misalnya dalam penyusutan ini harus dipakai terus sampai perubahannya secara resmi, tidak sebentar-bentar ganti. Ini penting ya. Baik, kemudian siapa pemakai informasi akuntansi? Prinsipnya dipilah dari dua. Yang pertama internal itu maksudnya pihak manajemen, para pengelola perusahaan. Dari direktur, para direksi, karyawan itu termasuk kelompok manajemen dalam konteks kepemimpinan perusahaan. Jadi yang mengelola akuntansi. Yang lain itu eksternal, bahkan pemilik pun, investor, itu termasuk pihak eksternal. Artinya laporan keuangan itu oleh manajemen, pihak manajer disampaikan pada pihak eksternal. Ini. Bagaimana manfaatnya bagi para pihak ini? Anda bisa baca sendiri. Eksternal siapa saja, apa saja manfaatnya, silahkan baca sendiri. Kalau nggak jelas boleh tanya lewat grup WA atau Japri. Ya, ini. Bahkan di bagian belakang ini saya kutipkan dari standar akuntansi keuangan. Itu yang tadi saya sebut kalau dulu namanya PAI, prinsip akuntansi, itu tipis sekali, bukunya kecil,
Saya ingat dulu tahun 85 itu belinya harganya 1.500. Sekarang standar akuntansi keuangan saja itu jadi 2 jilid. Tahun 89 saya beli sudah 100.000. Begitu bedanya, karena lebih rinci. Investor, karyawan, dan seterusnya ini punya kepentingan apa terhadap laporan keuangan. Kalau investor itu jelas sekali, kalau trennya perusahaan itu semakin baik, itu berarti rela untuk menginvestasikan uangnya. Tapi kalau trennya menurun, kok cenderung semakin berkurang, ya itu hati-hati. Kalau perlu ditarik lagi investasinya. Itu singkatnya seperti itu. Ya, jadi kita segera masuk di yang bagian keempat, bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Ada sekitar 8 bidang akuntansi itu. Nah, tetapi dari 8 ini sebetulnya kalau mau paling pokok itu cukup 2 saja. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan itu kalau untuk kepentingan pihak eksternal tadi, termasuk pemilik, investor, pemerintah, itu pihak eksternal itu namanya akuntansi keuangan, memberi laporan pada pihak lain untuk pengambilan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu untuk internal perusahaan, misalnya ini mau memproduksi barang sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan lain, atau join atau di subkontrakkan, itu keputusan pihak manajemen intern, ya, analisis kepentingan dana. Yang lain-lain ini mendukung, ya. Kalau Anda kuliah di akuntansi, itu nanti akan menjadi mata kuliah. Nah, ini saya tunjukkan misalnya pengantar akuntansi, Principle Accounting, itu bukunya seperti ini, ada 5 atau berapa buku. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu yang paling luas dipakai itu karangan Haryono Yusuf dari UGM atau STI HPN, dipakai seluruh Indonesia, saya dengar dari teman-teman. Ya. Ini jadi jilid 1, jilid 2. Ini namanya pengantar akuntansi keuangan atau akuntansi Principles of Accounting. Karena ada prinsip, ada yang dasar, lalu ada yang intermediate. Bukunya misalnya seperti ini, jilid 1, jilid 2. Ini untuk akuntansi keuangan. Ada intermediate, adalah lanjutan atau advanced accounting. Ini dari dosen-dosen UGM misalnya yang buat. Ini buku-buku yang biasa saja. Tetapi ada juga akuntansi biaya. Ini yang mencatat, menghitung kalau perusahaan itu membuat barang. Misalnya membuat galangan kapal, membuat pesawat, membuat rumah. Ini akuntansi biaya yang dipakai. Di luar ini masih ada tax accounting untuk perpajakan. Saya ada juga ada auditing untuk pemeriksaan, akuntansi publik, sistem akuntansi, dan seterusnya. Ini dalam versi lain sudah saya jelaskan, silahkan baca sendiri. Kalau kurang jelas silahkan tanya. Terakhir, profesi dan etika profesi akuntan. Akuntansi itu kegiatannya, prosesnya, aktivitasnya, orangnya namanya akuntan, accountant, ya. Singkatnya, akuntan pun tinggal dibagi menjadi 2 sebenarnya paling pokok, yaitu akuntan intern, artinya akuntan yang bekerja di dalam perusahaan, direkrut sebagai karyawan perusahaan, dan ada akuntan eksternal, luar atau publik. Nah, tapi keluasannya bisa menjadi akuntan pemerintah, bisa juga ada akuntan pendidik. Saya ini sebetulnya ya jelek-jelek akuntan pendidik karena beban ilmu saya akuntansi untuk pendidikan, ya. Nah, akuntan publik ini yang independen, berdiri sendiri. Kalau perusahaan memerlukan proses yang paling awal, yang tidak ada di tata buku tapi ada di akuntansi, membuat sistem akuntansi misalnya, itu yang membuat akuntan publik. Sebaliknya, kalau para investor, pihak asing dan seterusnya tadi kurang yakin akan laporan dari pihak manajemen, bisa minta tolong akuntan publik. Apakah laporan keuangan itu layak diterima, ya? Jadi bisa diterima tanpa syarat, ya, dengan opini tanpa syarat, ya, artinya bisa wajar, laporannya itu wajar karena pakai proses yang panjang. Itu kerja akuntan publik yang menolong perusahaan. Tapi akuntan pemerintah artinya yang bekerja di pemerintah, masuk perpajakan, di BPKP dan seterusnya, ya. Versi lain Anda bisa lihat ini. Nah, karena akuntan itu bekerja pada pihak lain maupun kapasitas sendiri, maka perlu etika profesi, ya. Etikanya seperti apa? Kode etiknya, gitu, ya. Ini ada etika misalnya soal integritas. Intinya integritas itu kejujuran, satunya kata dan perbuatan, tidak mencela-mencela, ya.
objektivitas sesuai dengan objeknya, bukan atas dasar kepentingan pribadi. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, punya kompetensi, punya kemampuan yang sesuai, dan hati-hati secara profesional. Kerahasiaan karena mengaudit, meneliti, memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan itu rahasia, nggak boleh diobral, itu bahaya. Dan perilaku-perilaku profesional lainnya. Itulah inti dari pembicaraan kita mengenai pengantar akuntansi. Anda bisa baca sendiri, ini versi kedua yang saya sampaikan. Nah, selebihnya tinggal rangkumannya. Ini rangkumannya. Anda cek satu-satu cukup dikuasai atau belum. Lalu di bawah ada latihannya. Ada latihan, silahkan baca sendiri dan kerjakan. Barangkali nanti ulangan harian juga bisa diambil dari sini. Dan lalu yang isi yang beda. Dan yang terakhir ini daftar pustaka atau buku-buku yang saya pakai, kecuali handout atau diktat yang tadi saya tunjukkan. Ini buku-buku yang bisa dipelajari. Buku ini sekurang-kurangnya saya pernah baca, sebagian besar saya punya. Bisa dikonfirmasi kalau ragu. Termasuk tentu saja buku paket yang ada di perpustakaan bisa dipinjam, termasuk kalau tidak salah ada LKS yang Anda bisa beli. Itu yang perlu saya sampaikan. Silakan Anda belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghemat pulsa, misalnya 4-5 orang, dan lain kali kalau nggak jelas di bab 2 dan seterusnya bisa, ya saya kira kalau 10-15 orang ngumpul di perpustakaan di sekolah, saya siap untuk memberi penjelasan secara masuk. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bercita-cita menjadi sukses seperti di bagian depan tadi. Ada 4 hal, silahkan diingat-ingat dan diterapkan, dan tetap semangat, optimis. Anda orang muda, dan kalau Anda bisa sukses itu kebanggaan Anda dan saya. Kalau saya menjadi sukses, kalau saya sebagai guru sukses itu kalau Anda semua lebih pintar dari saya, dan saya yakin itu akan terjadi. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam dan salam kebajikan.